kamu bahwa kerjasama diperlukan karena setiap negara pastinya akan selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu caranya adalah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi internasional melalui AFTA. Karena secara ekonomis, pembentukan AFTA menjadikan kegiatan ekonomi di ASEAN menjadi lebih luas. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan organisasi kerjasama ekonomi yang menciptakan zona perdagangan bebas di kawasan ASEAN. AFTA dibentuk pada tanggal 28 Januari tahun 1992. Pada saat diselenggarakannya Konvensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. Tahukah kamu? Latar belakang ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua biaya masuk impor barang bagi Brunei Darussalam pada tahun 2010. Indonesia, Filipina, dan Singapura termasuk Thailand, bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015. Produk yang dikategorikan dalam General Expression adalah produk-produk yang secara permanen tidak perlu dimasukkan ke dalam cek AFTA karena alasan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan bagi manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan objek-objek arkeologi dan budaya. Secara umum, AFTA bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga mampu membuat produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Seperti halnya meningkatkan daya saing ekonomi antar negara-negara ASEAN, menarik investor asing ke ASEAN untuk meningkatkan perdagangan di antara anggota ASEAN, menghapus biaya pajak ekspor dan impor negara-negara yang tergolong anggota ASEAN. Saat AFTA dibentuk, pada tahun 1992, anggota ASEAN baru terdiri dari 6 negara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sebanyak 6 negara ASEAN itu, termasuk Indonesia, langsung bergabung menjadi anggota AFTA. Sementara 4 anggota ASEAN lainnya baru meratifikasi AFTA setelah bergabung dengan ASEAN. Seperti halnya negara Vietnam yang baru bergabung menjadi anggota AFTA pada tahun 1995, lalu disusul dengan negara Laos dan Myanmar pada tahun 1997, lalu dilanjut dengan negara Kamboja pada tahun 1999. Saat ini, AFTA terdiri dari 10 negara anggota ASEAN. Kerjasama politik keamanan ASEAN. Kerjasama ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian, khususnya di kawasan dan umumnya di dunia. Beberapa kerjasama politik dan keamanan, Terakat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, Pertemuan Para Menteri Pertahanan, Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, Kerjasama Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara, Kerjasama Ekonomi ASEAN. Kerjasama ekonomi ini ditunjukkan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Beberapa contoh kerjasama ekonomi adalah
Kerjasama di sektor industri yang dilakukan untuk kerjasama industri ASEAN. Perdagangan bebas dengan mitra wicara. Kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam. Kerjasama di subsektor pertanian dan kehutanan. Kerjasama di sektor energi dan mineral. Kerjasama fungsional ASEAN. Beberapa kerjasama fungsional adalah kerjasama kebudayaan, penerangan, dan pendidikan. Kerjasama pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Kerjasama kesehatan, ketenagakerjaan, serta kerjasama pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, dan bencana alam. Kerjasama sumber daya manusia. Tahu nggak sih bahwa AFTA membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia loh? Mau tahu? Ini dia. 1. Makin bervariasinya produk di pasar domestik Indonesia. 2. Menciptakan peluang pasar baru. 3. Mempermudah perizinan kerja di negara-negara anggota ASEAN. 4. Memperbesar peluang sumber devisa negara dari sektor pariwisata. 5. Memperbesar daya tarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia. 6. Mempermudah masuknya produk Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN. Selain memiliki dampak positif, AFTA juga memiliki dampak negatif bagi negara-negara anggota AFTA. Antara lain, persaingan bahan-bahan komoditas pada negara anggota ASEAN. Persaingan ini bisa menyebabkan industri kecil dalam negeri gulung tikar karena belum mampu untuk bersaing dengan bahan-bahan dari luar negeri. Melimpahnya produk-produk luar negeri yang mematikan produk dalam negeri. Adanya persaingan industri antara produk dalam dan luar negeri. Munculnya sifat konsumerisme. Hey, dari penjelasan di atas, Kita dapat menyimpulkan secara singkat bahwa ASEAN atau ASEAN Free Trade Area merupakan organisasi kerjasama ekonomi yang menciptakan zona perdagangan bebas di kawasan ASEAN. AFTA dibentuk pada tanggal 28 Januari tahun 1992 pada saat diselenggarakannya Konvensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Bye!